Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka melanjutkan tadarus ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan bagi hasil atau profit and loss sharing. Bagi hasil dalam ekonomi Islam itu diimplementasikan dengan dua akad. Yang pertama akad al-musyarakah, yang kedua adalah akad al-mudharabah, yang lebih kita kenal dengan musyarakah dan mudharabah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Islam itu haramar riba, mengharamkan riba. Tentunya ada jalan keluar yang hendaknya ditawarkan kepada umat manusia, kepada masyarakat ketika dilarang untuk mempraktekkan bunga atau riba. Maka yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep bagi hasil, di samping jual beli yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Kenapa kemudian Islam menawarkan bagi hasil? Kalau kita bicara bagi hasil, tentunya hasil itu adalah diperoleh dari praktek bisnis. Ya. Ketika praktek bisnis itu menggeliat sebagai pengganti riba tadi atau praktek bunga, maka kemudian akan muncul manfaat-manfaat atau lahir manfaat-manfaat yang lain. Bisa terserap tenaga kerja, inflasi bisa kita atasi, nilai mata uang kita bisa menguat. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan pajak atau APBN kita juga bisa menaik, ya, dan lain sebagainya. Itu tentunya manfaat dari konsep bagi hasil sebagai pengganti dari riba atau bunga. Dalam Islam, ketika usaha itu dimaklumi ada hasil dan ada rugi, maka kemudian dari kedua hal itu bisa ditanggung bersama-sama. Kalau ada hasil ya dinikmati bersama-sama, kalau ada kerugiannya tentunya harus jadi beban bersama. Itulah keadilan atau al-adalah fi al-musyarakah wal mudharabah. Keadilan yang terkandung di dalam konsep musyarakah dan konsep mudharabah. Jamaah IP rahimakumullah. Yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah akad al-musyarakah atau konsep musyarakah. Musyarakah dengan syirkah itu sama. Jadi syirkah wal musyarakah fi ma'na wahid, artinya satu, ya. Secara istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih. Jadi tidak harus kedua belah pihak, tapi bisa lebih dari itu, untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Jadi ada kegiatan usaha dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kontribusi modal sesuai porsi yang disepakati. Jadi ada dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama usaha. Semua pihak tadi akan memberikan kontribusi modal. Ya, saya katakan modal di sini. Modal itu tidak harus dana, ya, tidak harus uang. Karena nanti syirkah itu macam-macam. Sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan terhadap orang yang melakukan kerjasama musyarakah atau syirkah tadi. Itulah saudara-saudara definisi musyarakah atau syirkah. Quran surat Shad
ayat 24 sebenarnya secara umum telah berbicara tentang musyarakah atau syirkah. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghu ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum minhum. Dan sesungguhnya bukan la yabghi, mohon maaf. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat atau melakukan musyarakah atau syirkah tadi. Berserikat itu adalah berkumpul bersama, melakukan usaha atau kegiatan bersama. Sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihati, dan itu sedikit di antara mereka. Allah dalam surat As-Sadd ini, saudara-saudara sekalian, sudah memberikan kabar dan mewanti-wanti kepada masyarakat, kepada umat manusia. Pada dasarnya orang yang melakukan usaha bersama ini sangat luas, umum, usaha bisnis, organisasi, dan lain sebagainya. Intinya ada kebersamaan di situ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka kecenderungan salah satu dari mereka itu adalah berbuat zalim, terutama ketika bisnis. Ini sinyal dari Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu sedikit. Ya. Maka tidak heran kita lihat beberapa gerakan bisnis yang dilakukan bersama-sama itu biasanya pelaku atau anggotanya itu ada yang nyeleneh, ada yang zolim, ada yang rakus, dan lain sebagainya. Ini sudah disinyalir oleh Quran surat Shad oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 24. Kemudian dalam hadis yang cukup masyhur riwayat Abu Daud dan Hakim dikatakan, anasalisus sarikaini malam yakun ahaduhuma al-akhar fa in khana kharajtu min bainihima. Itu kata hadis itu. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Aku di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, ya. Selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Jadi Allah itu akan menjadi pihak ketiga. Jadi intinya Allah itu sebenarnya senang kepada orang yang berserikat, melakukan, kalau dalam bisnis yang bermusyarakah, karena memang kerja yang dilakukan bersama-sama itu akan menghasilkan hasil yang jauh berbeda dengan kerja sendiri, karena potensi dua orang atau lebih kalau digabungkan itu akan melebihi potensi satu orang. Nah ini sebenarnya kodrat kehidupan itu seperti itu. Akan tetapi tidak mudah juga, karena sinyalir surat Shad tadi, kalau orang itu sudah berserikat atau bersama, berkumpul, bekerja sama, itu ada kecenderungan salah satu dari mereka itu akan mengkhianati, akan mendolimi, atau akan ada ketidakjujuran dari salah satu pihak. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim ini, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Artinya Allah senantiasa akan menjaga orang-orang yang berserikat. Allah akan senantiasa memberkahi orang-orang yang berserikat itu. Bisnis yang dilakukan dengan cara musyarakah berserikat itu akan jauh lebih maju kalau dilakukan bersama-sama tentunya, dengan catatan tidak ada khianat atau tidak ada dolim dalam salah satu pihak. Kalau ada, itu mesti akan mengganggu. Maka gangguan itulah akan merefleksikan keluarnya Allah dari golongan tersebut. Kalau Allah sudah tidak campur tangan lagi, ya tamat riwayat bisnisnya. Jadi itu saudara-saudara sekalian landasan syar'i dari akad musyarakah, ya. Jadi anasalisus sarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana
kharajtu min bainihima. Ya. Saudara-saudara sekalian, ijma juga mengatakan kebolehan musyarakah. Ya, ini nanti bisa digali di fikih-fikih klasik. Lantas mari kita lihat sejenak jenis-jenis musyarakah. Musyarakah itu ada namanya musyarakah kepemilikan atau syirkatul milk atau syirkah al-milkiyah, ya. Jenis musyarakah ini timbul karena faktor warisan, wasiat atau kondisi yang lain atau membeli barang bersama-sama. Itu namanya syirkah musyarakah dalam kepemilikan satu benda dimiliki barang-barang, itu namanya syirkatul milk. Satu aset dimiliki bersama-sama, itu namanya syirkatul milk. Kemudian ada syirkatul uqud atau musyarakah dalam akad. Yang tadi akad kerjasama bagi hasil itu namanya musyarakah dalam akad. Tapi kalau musyarakah dalam kepemilikan 1 hektar tanah dimiliki 2 orang, 3 orang, itu namanya syirkah juga atau musyarakah juga, tapi musyarakah dalam kepemilikan. Kalau musyarakah dalam akad ya tadi definisi yang awal 2 orang atau lebih melakukan akad kerjasama yang masing-masing pihak itu ada kontribusi modal, ya. Dan nanti hasilnya akan dibagi bersama-sama. Itu namanya musyarakhatul uqud atau syirkatul uqud. Saudara-saudara sekalian, yang ada macam atau jenisnya itu syirkatul uqud, sementara syirkatul milk itu tidak ada. Maka ada 4 jenis di syirkatul uqud atau musyarakah akad. Pertama syirkatul inan, yang kedua syirkatul mufawwadah, yang ketiga syirkatul amal, yang ketiga syirkatul wujuh. Saudara-saudara sekalian, apa itu syirkatul inan? Syirkatul inan itu kerjasama antara 2 orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi modal dan partisipasi kerja dalam porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama. Jadi modal dan porsi kerjanya tidak harus sama, itu namanya syirkatul inan. Sementara syirkatul mufawwadah itu adalah merupakan akad kerjasama antara 2 orang terlebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan porsi yang sama. Jadi ini kebalikan dari syirkatul inan. Kalau syirkatul inan tidak harus sama modalnya maupun hasil yang diperoleh maupun porsi kerjanya. Sementara kalau mufawwadah harus sama, ya. Kalau 3 orang, kalau modalnya 100 juta semua. Kalau porsi kerjanya dalam 1 bulan sekian jam, ya harus sekian jam semua. Itu namanya syirkatul mufawwadah. Syirkatul amal atau abdan yang selanjutnya merupakan kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu. Ini tidak membutuhkan modal dana. Syirkatul amal atau abdan itu. Tapi membutuhkan modalnya itu keahlian. Jadi namanya syirkatul amal. Contoh, 3 mahasiswa, yang 1 ahli bahasa Arab, yang 1 ahli bahasa Inggris, yang 1 ahli matematika. Kemudian 3 mahasiswa itu kerjasama membuka kursus, ya, dengan seadanya tanpa modal uang, hanya iklan di media saja, di internet, di Facebook dan sebagainya. Datanglah orang-orang itu untuk kursus matematika, untuk kursus bahasa Arab, untuk kursus bahasa Inggris, dikursusin, dapat duit, maka itu namanya syirkatul inan. Nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itulah saudara-saudara syirkatul inan. Yang terakhir syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu modalnya nama baik, ya, atau reputasi. Misalkan ini di dunia bisnis ini memang macam-macam, ya. 1, 2, 3 orang reputasinya bagus, ya, kemudian karena punya reputasi yang bagus, dia ingin bisnis sewa menyewa barang, nggak punya duit tapi punya reputasi. Akhirnya kredit barang yang mau disewakan tanpa ada kesulitan, kemudian
tidak harus macam-macam ribet karena reputasinya sudah dipercaya. Ini orang-orang besar biasanya, wah ini orang terpercaya ini. Nah, saat itu nggak punya duit, misalkan modalnya kurang, tapi 3 orang itu dipandang reputasinya bagus, atau 2 orang, udahlah minjem barang apapun itu gampang. Nah, setelah dipinjemin kemudian disewakan, ya, atau setelah dihutangi disewakan, dari situ kan ada hasil. Nah, makanya itu namanya sirkatul wujuh atau musyarokatul wujuh, ya, karena modal reputasi saja. Saudara-saudara sekalian, itulah sirkatul uqud, ada 4 macam. Kemudian dari keempat hal itu mana yang diaplikasikan di lembaga keuangan syariah? Itu yang diaplikasikan biasanya adalah sirkatul inan, ya, yang tadi modalnya tidak harus sama. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat penelitian-penelitian yang ada di lembaga keuangan syariah, ternyata musyarakah itu masih menduduki lebih tinggi, atau peminatnya jauh lebih tinggi, atau dipraktekkannya, skala prakteknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mudharabah. Nanti mudharabah akan kita bahas. Kenapa? Karena sesungguhnya ada jenis musyarakah yang lain, yaitu musyarakah mutanakisoh. Jadi kalau tadi kita berbicara musyarakah itu adalah kerjasama bagi hasil antara kedua belah pihak atau lebih, yang masing-masing akan mengeluarkan modal, gitu ya. Ternyata di lembaga keuangan syariah itu tidak hanya itu yang dipraktekkan, justru itu dipraktekannya sedikit. Sementara yang banyak dipraktekkan adalah musyarakah mutanakisoh, yaitu musyarakah yang memang basisnya juga masih jual beli. Contoh, biar gampang nih ya, nggak saya definisikan secara istilah, tapi akan saya gambarkan saja prakteknya. Musyarakah mutanakisoh itu, nasabah A itu butuh mobil, misalkan nasabah A butuh mobil tertentu, misalkan mobil apa ya yang gampang itu, Avanza saja lah, harganya biasanya 200 jutaan kalau baru. Kemudian baru memiliki separuh dari harga, yaitu 100 juta, datang ke bank syariah. Bank syariah, saya ini butuh mobil nih Avanza. Sampai yang punya modal berapa? 100 juta. Oke, 100 juta itu modalnya nasabah. Sementara bank syariah kalau memang mau dapat mobil ya harus nambahin 100 juta lagi. Maka belilah mobil dengan modal dari bank syariah 100 juta dan nasabah 100 juta. Mobil itu saat itu menjadi milik bersama karena masing-masing mengeluarkan modal untuk membeli atau biaya untuk membeli. Jadi itulah saat itu kita sebut sirkatul milk, sirkah dalam kepemilikan. Bank syariah memiliki, nasabah juga memiliki. Tentunya bank syariah tidak mau menggunakan mobil itu, yang butuh menggunakan mobil itu nasabah. Digunakanlah mobil itu oleh nasabah. Karena nasabah menggunakan mobil itu sementara kepemilikan mobil masih milik bersama dengan bank syariah, maka disepakati antara nasabah dengan bank syariah agar nasabah mengeluarkan uang sewa penggunaan mobil itu, karena belum 100% menjadi milik nasabah karena masih milik bersama-sama. Dipakai setiap hari, maka nanti akan dihitung sewa harian atau sewa bulanan atau sewa mingguan mungkin. Oke, di samping mengeluarkan uang sewa, maka nasabah dibebani cicilan uang yang 100 juta tadi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah atau oleh bank. Jadi 100 juta yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tadi akan dicicil atau dikredit oleh nasabah per bulannya berapa. Sehingga
kepemilikan lembaga keuangan syariah tadi akan semakin berkurang karena setiap bulan sudah dikurangi cicilan oleh nasabah. Maka disitulah disebut musyarakah mutanakisoh. Jadi kepemilikan bersama yang semakin berkurang kepemilikannya salah satu pihak. Jadi mutanakisoh itu semakin berkurang kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi itu gambaran saudara-saudara sekalian, musyarakah mutanakisoh, kepemilikan bank itu semakin berkurang, kepemilikan lembaga keuangan syariah semakin berkurang karena porsi modal pembelian yang disertakan oleh bank tadi dengan nasabah itu akan dikredit, dicicil oleh nasabah setiap bulan. Sampai akhir cicilan sah, maka kemudian mobil itu menjadi milik nasabah. Sehingga nasabah sekali lagi setiap bulannya akan dibebani uang sewa terhadap mobil tersebut sekaligus uang angsuran yang dikeluarkan terhadap modal yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Itulah praktek musyarakah yang banyak berlaku di lembaga keuangan syariah itu seperti itu, sehingga belum mencerminkan 100% ada kerjasama bagi hasil yang berbasis bisnis, masih berbasis jual beli, yaitu jual beli aset yang awalnya menjadi kepemilikan bersama syirkatul milk. Ini berdasarkan penelitian-penelitian baik teman-teman yang di S1 atau S2 maupun S3 atau kalangan akademisi lainnya, ternyata musyarakah itu masih didominasi musyarakah mutanakisoh. Demikian saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema musyarakah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.